Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah dari SMA Plus YPHB kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cerita pendek. Baik, bisa dilihat di sini, saya akan menjelaskan mengenai cerita pendek. Subbab atau materi-materi yang akan dibahas dalam cerita pendek, yang pertama adalah ciri-ciri, yang kedua jenis-jenis cerpen, yang ketiga adalah unsur penyusun dari cerpen, dan yang keempat adalah struktur dari cerpen. Sebelum kita mulai ke inti materinya, apa sih yang dimaksud sama cerpen itu? Cerpen merupakan cerita yang menurut struktur fisiknya berbentuk pendek. Pada umumnya, cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 hingga 30 menit, dengan jumlah kata berkisar antara 500 hingga 5.000 kata. Yang pertama, kita akan membahas ciri-ciri dari cerpen. Ciri-ciri cerpen terdiri dari, yang pertama, panjang karangan kurang lebih terdiri dari 10 halaman. Yang kedua, cerita pendek tidak memiliki alur yang rumit. Yang ketiga, kejadian, alur, dan penempatan cerita umumnya hanya satu. Yang keempat, memiliki jumlah tokoh yang sedikit dan waktu penceritaannya yang relatif singkat. Yang kelima, terdapat peristiwa di dalam cerita yang menimbulkan pertentangan antar tokoh sehingga terjadi konflik. Yang keenam, bagian akhir cerita pendek biasanya berisi tentang penyelesaian dari konflik yang terjadi, beserta pesan moral dari cerita yang diangkat. Yang ketujuh adalah awal dari cerita pendek seringkali dimulai dari aksi tokoh yang mendadak. Yang kedelapan, cerita pendek pada umumnya habis dibaca dalam sekali duduk. Yang kesembilan, konflik yang terjadi tidak akan mengubah nasib para tokohnya. Yang terakhir adalah watak tokoh dijelaskan secara singkat. Topik selanjutnya adalah jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cerpen mini. Cerpen mini ini berkisar dari 500 hingga 700 kata. Yang kedua adalah cerpen ideal. Cerpen ini berkisar dari 750 hingga 1000 kata. Dan yang terakhir adalah cerpen panjang yang berkisar dari 1000 hingga ribuan kata. Selanjutnya kita akan membahas unsur penyusun dari cerita pendek. Unsur penyusun dari cerita pendek ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri, dan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi sistem organisasi dari sebuah karya sastra. Di dalam unsur intrinsik meliputi tema, alur, latar, penokohan, tokoh, dan juga amanat. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang dijadikan sumber dari cerita. Alur. Alur adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Latar adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat di dalam cerita. Penokohan atau perwatakan menggambarkan karakter dari seorang tokoh. Tokoh adalah orang yang diceritakan dalam cerita dan banyak mengambil peran. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Unsur ekstrinsik dalam cerita pendek meliputi nilai-nilai dalam cerita, latar belakang kehidupan pengarang, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan, dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang. Struktur dalam cerita pendek meliputi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga yang terakhir adalah koda. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua adalah orientasi, di mana orientasi pada cerpen biasanya menceritakan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam penggambaran dari cerita itu sendiri. Yang ketiga ada komplikasi, di mana komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan asal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Perwatakan juga dijelaskan pada bagian ini. Yang keempat adalah evaluasi. Di bagian evaluasi ini terjadi konflik yang semakin memuncak, di mana konflik menuju klimaksnya dan mendapat penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini, terdapat penjelasan pengarang mengenai solusi dari permasalahan yang dihadapi tokoh. Yang terakhir adalah koda. Koda berisi tentang pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerpen yang disampaikan penulis kepada pembaca. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.